Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syifa Riztafia dengan NIM 2002974. Saya berasal dari kelas B Pendidikan Matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai media puzzle kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Baiklah, kali ini saya akan membahas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, cara membuat media, cara menggunakan media, aktivitas siswa, dan soal latihan pada LKPD. Baiklah, yang pertama, KD dan tujuan pembelajaran. Berikut adalah gambar dari media kekongruenan dan puzzle kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Untuk kompetensi dasarnya, saya memilih kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan dia menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan atau menemukan konsep kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Yang kedua, cara membuat media. Berikut alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat media. Yang pertama ada 2 buah styrofoam, kertas origami, spidol, pena, gunting, cutter, penggaris, lem atau double tape, dan selotip. Cara membuatnya, yang pertama kita siapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, buat pola di styrofoam pink, bangun datar persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga sembarang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga sama kaki. Lalu langkah ketiga, potong gabus sesuai pola menggunakan cutter. Langkah keempat, buat ukuran di setiap bangun datar pada styrofoam pink. Langkah kelima, buat beberapa pola bangun datar di styrofoam hijau seperti di styrofoam pink, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu yang langkah keenam, potong gabus sesuai pola menggunakan cutter. Langkah ketujuh, lapisi setiap bangun datar dengan kertas origami, lalu buat judul media dengan kertas origami dan tempelkan ke styrofoam. Lalu tulis juga ukuran pada bangun datar kecil yang telah dilapisi oleh kertas origami. Langkah ke-8, lapisi bagian belakang styrofoam pink dengan kertas origami dan buat huruf A sampai H pada kertas origami. Kemudian, gunting untuk memberi nama pada titik bangun datar dan media siap digunakan. Yang ketiga, cara membuat media. Cara menggunakan media. Sebelum memulai pelajaran, sediakan media dan busur untuk mengukur sudut tiap bangun. Untuk aturan penggunaan media, yang pertama, buka semua bangun datar berwarna biru pada styrofoam sehingga terlihat bangun datar berwarna hijau pada styrofoam. Langkah kedua, aturan kedua, ambil dan letakkan salah satu bangun datar pada bangun datar berwarna hijau. Kemudian beri nama tiap titiknya. Langkah ketiga, jika bangun datar tersebut dapat menutupi atau memenuhi seluruh daerah bangun datar berwarna hijau, maka kedua bangun datar tersebut dikatakan kongruen. Lalu, yang aturan terakhir, jika bangun datar tersebut tidak menutupi atau memenuhi seluruh daerah bangun datar berwarna hijau, lihat perbandingan panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian. Jika sama, maka kedua bangun dikatakan sebangun. Baiklah, berikut adalah contoh penggunaan media. Yang pertama, untuk kekongruenan. Langkah pertama, kita buka setiap bangun datar berwarna biru pada styrofoam sehingga terlihat bangun datar berwarna hijau pada styrofoam. Langkah kedua, ambil dan letakkan salah satu bangun datar pada bangun datar berwarna hijau. Misalnya, bangun datar persegi panjang berwarna biru diletakkan di atas persegi panjang hijau. Kemudian, beri nama tiap titiknya. Langkah ketiga, karena persegi panjang biru EFGH memenuhi seluruh daerah pada persegi panjang hijau ABCD,
maka persegi panjang itu disebut kongruen. Untuk melihat kekongruenannya, bisa dilihat pada panjang sisi dan sudut yang bersesuaian. Panjang AB sama dengan panjang EF sama dengan 13 cm, panjang BC sama dengan panjang FG sama dengan 10 cm, panjang CD sama dengan panjang GH sama dengan 13 cm, panjang DA sama dengan panjang HE sama dengan 10 cm, kemudian besar sudut yang bersesuaian juga sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Besar setiap sudut adalah 90 derajat. Lalu, untuk kesebangunan, kita buka setiap bangun datar berwarna biru pada styrofoam, sehingga terlihat bangun datar berwarna hijau pada styrofoam. Lalu langkah kedua, ambil dan letakkan salah satu bangun datar pada bangun datar berwarna hijau. Misalnya, bangun datar jajaran genjang berwarna orange diletakkan di atas jajaran genjang berwarna hijau. Kemudian, beri nama tiap titiknya. Langkah ketiga, terlihat bahwa bangun datar berwarna orange ini tidak menutupi seluruh daerah jajaran genjang berwarna hijau. Maka bangun ini tidak kongruen dengan jajar genjang warna hijau. Untuk melihat apakah jajaran genjang berwarna orange ini sebangun, bisa dilihat dari panjang sisi dan sudut yang bersesuaian. Pertama, lihat panjang setiap sisi dan besar setiap sudut pada kedua jajaran genjang. Panjang AB sama dengan panjang CD sama dengan 12 cm, panjang AD sama dengan panjang BC sama dengan 10,5 cm, panjang EF dan panjang sama dengan panjang GH sama dengan 6 cm, panjang EG sama dengan panjang FH sama dengan 5,25 cm, panjang sudut A sama dengan sudut C sama dengan 65 derajat, sudut B sama dengan sudut D sama dengan 75 derajat, sudut E sama dengan sudut H sama dengan 65 derajat, sudut F sama dengan sudut G sama dengan 75 derajat. Selanjutnya, kita bandingkan setiap sisi yang bersesuaian. EF per AB sama dengan GH per CD sama dengan 6/12. Jika disederhanakan menjadi 1/2. Lalu EG per AD sama dengan FH per BC sama dengan 5,25/10,5 jika disederhanakan menjadi 1/2. Maka, karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama, jajaran genjang EFGH dikatakan sebangun dengan jajaran genjang ABCD. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, perhatikan bangun datar trapesium ABCD dan EFGH di bawah. Jika diketahui panjang AB sama dengan 14 cm, panjang AD sama dengan 10 cm, panjang DC sama dengan 8 cm, panjang EF sama dengan 8 cm, panjang EH sama dengan 7 cm, panjang GH sama dengan 5 cm, dan sudut yang bersesuaian sama besar. Maka apakah bangun EFGH dan ABCD sebangun? Jawabannya, untuk menentukan apakah sebangun atau tidak, kita lihat perbandingan setiap sisi dan sudut yang bersesuaian. Karena telah diketahui bahwa besar sudut yang bersesuaian sama besar, kita tinggal mencari perbandingan tiap sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium. Lihat sisi EF per AB sama dengan 8/14 jika disederhanakan menjadi 4/7, sisi EH per AD sama dengan 7/10, sisi GH per CD sama dengan 5/8. Karena perbandingan tiap sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium itu berbeda, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Jadi, walaupun besar sudut yang bersesuaian sama, jika perbandingan panjang sisi yang bersesuaian pada kedua bangun tidak sama, maka dikatakan tidak sebangun. Contoh soal dan pembahasan yang kedua, perhatikan gambar dua segitiga berikut. Panjang sisi BC adalah, berdasarkan gambar terlihat kedua segitiga yang kongruen karena memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama besar, seperti RX sama dengan AC, dan sudut yang bersesuaian sama besar, seperti sudut R sama dengan sudut A, sudut Q sama dengan sudut C. Maka untuk mencari BC, kita lihat sudut dan sisi yang bersesuaian, yaitu PQ sama dengan BC. Karena panjang PQ sama dengan 25 cm, maka BC juga 25 cm. Yang keempat, aktivitas siswa dan soal latihan pada LKPD.
Untuk menambah pengetahuan siswa dan juga menambah pola pikir siswa untuk berpikir kritis, maka dapat dikerjakan aktivitas siswa berikut. Di sini ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama menemukan konsep kekongruenan antara dua bangun datar. Kegiatan kedua menemukan konsep kesebangunan antara dua bangun datar. Lalu kegiatan 3 menemukan hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar dua bangun datar. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan semua kegiatan yang telah dilakukan, siswa dapat menyimpulkan tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Lalu untuk menambah pemahaman, di sini saya menyediakan 6 buah soal latihan untuk dikerjakan. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.